Halo guys, karena sekarang sudah memasuki musim hujan, jadi angin barat pasti akan menjadi kencang guys. Pada musim-musim ini biasanya orang jarang pergi melaut menggunakan sampan guys, karena ombaknya sangat besar dan anginnya juga sangat kencang. Termasuk juga aku, karena tidak memiliki perahu yang sangat besar, jadi aku hanya memiliki sampan saja. Seperti konten-konten sebelumnya, biasa aku pergi memancing menggunakan sampan, namun hari ini aku takut guys, karena anginnya sangat kencang dan ombaknya sangat besar. Jadi sampanku tidak akan kuat untuk menahan derasnya ombak dan angin, karena itu sangat bisa membahayakan pada keselamatan guys. Nah, maka hari ini aku akan mancing di pinggiran, hanya berjalan kaki saja guys. Dan beruntungnya cuaca hari ini sangat mendukung guys, karena posisi kita pergi memancing ini tidak ada angin yang kencang, bahkan kelihatan sinar matahari sedang menyinari laut guys. Karena biasanya meskipun hanya di pinggir, tapi kalau anginnya kencang aku tidak berani untuk pergi memancing guys, karena selain takut kena angin topan ataupun juga hujan yang deras dan arus yang sangat kencang, jadi aku tidak berniat untuk memancing kalau itu sangat membahayakan. Karena pernah ke satu kejadian aku pergi memancing, anginnya kencang, hujannya juga deras. Dah tiba-tiba aku mau pulang guys, tapi di tengah perjalanan, di saat perjalanan pulang itu aku malah berjalan ke tempat yang lebih dalam guys, karena aku tidak melihat arah jalan lagi karena ditutupi oleh hujan yang sangat deras. Nah, karena itu aku menjadi trauma guys, karena waktu itu untungnya arusnya tidak kencang dan alhamdulillah masih ada pengetahuanku untuk berenang meskipun hanya sedikit-sedikit guys. Jadi aku selamat dan hanya terkejut, jadi aku takut akan terulang lagi kejadian yang pernah aku alami tersebut guys. Jadi itulah sebuah pengalamanku guys. Nah, jadi buat kalian yang menonton video ini, saya lebih berhati-hati apabila kalian pergi memancing atau pergi ke laut guys, karena kalau kita tidak berhati-hati pasti akan berakibat fatal kepada diri kita sendiri. Apalagi sekarang adalah musim-musim hujan dan angin sangat kencang guys, karena yang ditakutkan apabila saat kita bepergian pergi ke laut atau pergi kemanapun, badai hujan datangnya secara tiba-tiba. Jadi buat kalian yang tidak bepergian karena kondisi sekarang tidak bagus, nah jadi tonton video ini sampai habis guys, biar kalian bisa merasakan keseruan mancingnya kalau kalian tidak bisa pergi memancing hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga di komen guys, biar supaya kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari video-video kami. Selanjutnya kita fokus ke permancingan guys. Nah, di sini aku mendapatkan ikan ketambak guys. Karena spot ini adalah tempat gerombolnya ikan ketambak, makanya dari awal sudah mendapatkan ikan ketambak terus guys. Di tempat ini biasanya tempat yang biasa aku mancing itu yang biasa memakai timah, bukan biasa polosan guys. Karena tempat ini sangatlah dalam dan tempat ini memang tempatnya gerombolannya ikan ketambak guys. Jadi buat kalian yang mau mancing ketambak ataupun ingin merasakan strike berkali-kali, cobalah datang ke tempat ini guys. Nah, nanti kalau kalian ada di sini, kita berangkatnya pergi sama-sama untuk memancing ke tempat ini guys, karena tempat ini dari dulu sampai sekarang ini adalah spot untuk memancing ikan ketambak. Meskipun tempat ini berada di laut, namun tempat ini bisa dijadikan acuan guys, karena di sini hanya tempatnya ikan ketambak. Untuk mendapatkan ikan-ikan yang lain, peluangnya di sini itu hanyalah 1% saja guys, karena tempat ini sangatlah dalam dan menjadi jalur sungai untuk mengalir air ke laut guys. Jadi biasanya ini adalah tempat-tempat untuk bersembunyian ikan-ikan ketambak. Di tempat ini biasanya orang ramai untuk pergi memancing guys, namun waktunya itu di hari-hari tertentu. Biasanya kalau hari weekend itu biasanya banyak orang pergi memancing. Ini sudah terkenal oleh masyarakat luas bahwa tempat ini adalah memang gerombolan ikan ketambak guys. Namun kalau memang bukan orang-orang yang berpengalaman ataupun yang sudah lama memancing, sering mendapatkan ikan ketambak, meskipun hanya mancing di sini, mereka jarang mendapatkan ikan ketambak guys. Karena kebanyakan orang yang aku tanya dan aku lihat, meskipun aku tidak kenal sama mereka, tapi aku bisa mengenali atau bisa melihat bahwa mereka mendapatkan ikan banyak atau sedikit ikan ketambaknya guys.
karena mereka menggunakan wadah yang sangat transparan. Jadi aku bisa memberi kesimpulan kalau misalnya orang bukan pengalaman, maka kalau mancing di sini pasti sulit untuk mendapatkan ikan ketambak guys. Orang yang biasa mancing ramai-ramai di sini bukanlah orang di kampungku guys, namun hanya orang yang berbeda desa, tapi kelihatannya mereka ada yang fasih, ada yang tidak. Ada yang dapat banyak, ada yang tidak, terlihat dari kepengalamannya guys. Pernah aku sebutkan di video-video sebelumnya bahwa teknik memancing ikan ketambak di tempat ini adalah sebuah keberuntungan guys, atau sebuah keunggulan dari teman-teman seangkatan kita buat mancing guys. Nah, kalau seangkatan kita sudah pandai memancing ikan ketambak, itu adalah sebuah gelar untuk seorang pemancing yang pro. Gelar itu disematkan pada teman-teman kita dulu waktu kita sering memancing guys. Nah, karena kalau sering kita memancing dulu waktu SMP sampai SMA, kita masih sering mancing bareng-bareng, namun setelah keluar SMA kita sudah jarang memancing dan hanya beberapa teman saja yang selalu mancing di tempat ini lagi guys. Karena ada yang merantau, ada yang beristri ikut istri, jadi kita sudah pisah-pisah. Kalau dulu teman-teman kita seangkatan itu ada sekitaran belasan orang guys. Nah, kalau pergi memancing sama-sama ke laut itu rasanya ramai sekali. Dan tidak hanya teman kita seangkatan yang banyak pergi memancing ke sini guys. Kalau dulu itu yang tua-tua ataupun yang sudah kakek-kakek itu akan mancing ke sini. Nah, tapi sekarang sudah berbeda, jadi tempat ini dan hanya orang-orang luar yang sering pergi memancing ke tempat ini lagi guys. Kalau yang kakek-kakek sudah tidak kuat untuk berjalan dan memancing di sini lagi guys, mungkin mereka sudah pensiun karena mereka sudah pro. Buat kalian-kalian yang penasaran bagi tempat ini, silahkan datang ke tempat ini dan rasakan sensasinya sendiri. Apakah kalian termasuk pemancing yang pro ataupun yang tidak guys? Kalau tempat ini sangat ramai dan seakan-akan menjadi sesak, karena kalau setiap orang berdiri memancing di atas batu karang, mereka berdiri tidak hanya sendiri, tapi berkelompok sekitaran 2 orang, 3 orang. Terus kalau mau pindah mereka harus lihat-lihat dulu, karena di sebelahnya pasti ada orang memancing, biar tidak memancing orang di sebelahnya. Jadi kita harus berhati-hati guys, karena tempat ini dulu sangatlah sesak dengan orang yang memancing. Tempat ini dulu bukan hanya tempat orang memancing guys, orang menjaring pun di sini menjadi banyak. Namun sekarang kebanyakan orang beralih profesi, sehingga tempat ini menjadi tidak terlalu ramai kayak tempat yang sebelum-sebelumnya dulu. Namun yang tidak membedakan tempat ini adalah ikannya guys. Dari dulu sampai sekarang kalau ke tempat ini pasti akan mendapatkan ikan ketambak guys. Namun ikan ini waktu makannya hanya bermusim-musim guys. Nah, kalau musim angin barat kita harus berdiri di atas batu karang menghadap timur, karena ikan-ikan itu akan bersembunyi di balik batu yang berada di sebelah baratnya guys. Namun begitu sebaliknya, apabila angin menjadi angin timur, maka kita harus berdiri di sebelah timur menghadap ke barat guys, karena anginnya dari timur, jadi ikannya bersembunyi di celah batu yang berada di sebelah timur guys. Dan apabila angin berhembus dari arah timur, kebanyakan orang di sini akan memancing menggunakan sampan di tengah sini guys. Kebanyakan mereka yang memakai sampan dan mereka mancing di tengah-tengahnya, kebanyakan mereka mendapatkan ikan yang besar, yaitu ikan kerapu merah. Kalau tidak, mereka menggunakan umpan hidung untuk mendapat ikan jeti yang sangat besar guys. Namun orang-orang mancing di sini adalah para pemancing tradisional yang tidak menggunakan joran guys. Termasuk juga dengan diriku, apabila mancing di laut hanya menggunakan tangan kosong saja guys. Tapi kalau mancing di rawa-rawa, di sungai, baru aku menggunakan joran guys, karena aku memancing ikannya itu ikan gabus, ikan betok, ikan mujair, dan ikan yang berada di air tawar guys. Akan tetapi meskipun memakai joran, biasanya aku memakai joran dari bambu guys. Jadi berangkat dari rumah hanya mencari umpan saja. Nanti kalau sudah berada di tempatnya, baru kita mencari joran untuk memancing. Apabila kalau mau lebih simpel, kita tinggal wadah saja, kita tinggal membawa parang saja guys. Nanti kalau sudah di tempatnya, baru kita mencari umpan, mencari joran. Kalau mau kita simpel berangkat dari rumah guys, jadi kita harus membawa tasi dan pancingnya saja. Karena kalau sudah sampai di spotnya, apapun sudah tersedia. Bahkan kalau kita tidak membawa wadah, kita tinggal menusuknya menggunakan ranting kayu guys. Jadi kalau pemancing tradisional seperti kami ini, mancing saja menggunakan hal-hal yang simpel-simpel saja guys. Yang penting dapat ikan, bisa dibawa pulang untuk dijadikan lauk, bukan dijadikan sebuah pamer untuk teman-teman guys. Karena sekarang teman-temanku sudah tidak memancing lagi.
Akan tetapi kalau dulu kita harus memancingnya serius, mendapatkan ikan banyak, mendapatkan ikan yang besar-besar, biar supaya nanti bisa dipamerkan kepada teman-teman yang tidak bisa memancing ke laut guys. Karena kalau dulu pergi ke laut itu untuk memancing hanya bisa kalau sudah diizinkan oleh orang tua. Akan tetapi kalau sekarang mereka sudah pada sibuk, bukan dilarang oleh orang tua, akan tetapi dilarang oleh keluarga masing-masing dan kesibukannya masing-masing. Dan itulah sebuah cerita di kampungku guys, karena kami ini adalah sebuah pulau kecil dan pemancing kami hanyalah pemancing tradisional guys. Nah, karena berulang kali aku sudah mendapatkan ikan ketambak dari awal video sampai sekarang, jadi aku berniat untuk pulang saja guys, karena hari ini aku sudah mendapatkan ikan yang banyak. Dan inilah hasil permancingan kita pada hari ini guys, yaitu aku mendapatkan ikan ketambak yang banyak guys, dan mendapatkan ikan kerapu satu, namun tetapi tidak terekam karena lupa menyalakan kamera guys. Nah, terima kasih sudah menonton.